lain yang mengambil orang yang kalian sukai, itu kalian akan menyesal seumur hidup loh. Halo semuanya, welcome back to my channel Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Hari ini gue akan ceritain ke kalian salah satu drama Korea yang baru selesai gue tonton. Dan gue nangis-nangis gara-gara nonton sampai mata gue bengkak. Oke, mau tahu drama apa yang akan gue ceritain ke kalian? Stay tune. Drama yang mau gue ceritain ke kalian itu judulnya adalah My Golden Life. Jadi drama ini baru aja selesai gue tonton kemarin. Sebenarnya tayangnya tuh udah dari bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. Jadi udah sekitar 2 tahun yang lalu lah gitu. Total episodenya ada 52 episode dan disutradarai oleh Kim Hyung Sok. Dan untuk para castnya itu ada Park Si Ho, ada Shin Hye Sun, ada So Eun So, dan juga ada Lee Tae Hwan. Kalau kemarin itu gue nontonnya di Netflix, tapi pas lagi di Korea itu dia tayangnya di KBS World, KBS World. Oke. Dan untuk genrenya dia adalah family dan drama. Sinopsis dari drama My Golden Life ini menceritakan tentang 2 buah keluarga. Jadi ada satu keluarga yang kaya, itu keluarga Choi, dan satu keluarga yang miskin lah, keluarga So. Nah, si keluarga Choi ini, keluarga yang kaya ini kehilangan putrinya ketika putrinya itu berusia 3 tahun, diculik terus dibuang gitu. Dan akhirnya diselamatkan oleh si keluarga So. Akhirnya si Choi Eun So yang merupakan anak dari keluarga kaya ini dibesarkanlah sebagai So Jisoo. Setelah dewasa, si No Myung Hae ini dia itu seorang istri dari keluarga yang kaya ya. Jadi si No Myung Hae ini tuh mencari-cari putrinya kan selama 25 tahun gitu. Dia mengetahui bahwa yang membesarkannya adalah keluarganya si So Tae-soo. Putrinya tuh ditukar gitu loh, karena si ibunya si So Ji-yeon ini merasa bahwa So Ji-yeon tuh kan hidupnya berat banget ya gitu. Jadi nggak bolehlah sekali-sekali dia jadi caibol gitu, jadi anak orang kaya. Dan dia kan punya mimpi mau sekolah ke luar negeri gitu. Dia berharap ketika diadopsi atau dibawa ke rumah si keluarga kaya ini, si So Ji-yeon ini bisa jadi kuliah ke luar negeri. Ketika So Ji-yeon sudah sampai di keluarga Choi, nah dia ketemu sama Choi Da-kyung yang diperankan oleh Park Si Ho. Nah, dia pikir tuh si Choi Da-kyung itu adalah kakaknya, upanya gitu kan. Jadi mereka tuh sempat ngerjain project bareng, terus sempat deket gitu kan. Tapi sebagai adik kakak ya, karena kan dia masih berpikiran bahwa dia putri asli dari si No Myung Hae itu. Nah, ketika sudah ketahuan, jadi si Jia tuh tahu gitu kalau ternyata dia tuh ditukar sama ibunya gitu. Sebenarnya yang putri aslinya itu adalah si So Jisoo gitu. Nah, dia tuh kayak frustasi gitulah, sampai akhirnya dia tuh sempat mau bunuh diri lah, karena seluruh keluarganya si Choi ini, keluarga kaya ini tuh tahu gitu kalau ternyata ibunya itu nuker gitu. Jadi mereka tuh sempat kayak berantem gitulah antara si keluarga kaya dan si keluarga miskin itu, sempat kayak adu perang gitu. Dan akhirnya si So Ji-yeon yang paling malu kan, karena dia bukan anak aslinya gitu. Akhirnya dia frustasi dan dia mau bunuh diri. Tapi usaha bunuh dirinya So Ji-yeon tuh gagal karena ditolong sama seorang kakek-kakek gitu. Dan dia dibawa kembali ke Seoul oleh teman sekolahnya, itu adalah namanya Sun Wo Hyuk yang diperankan oleh Lee Tae Hwan. Dan Lee Tae Hwan ini tuh sebenarnya suka sama So Ji-yeon gitu. Jadi makanya dia mau nolongin si Ji-yeon untuk bawa dia balik ke Seoul. Drama My Golden Life ini menceritakan tentang, lebih mengeksplor tentang perasaan para keluarga gitu ya. Bagaimana rasanya ketika dia kehilangan anaknya, ketika anaknya ditukar, ketika anaknya tidak mau mengakui dia gitu. Jadi itu ungkapan perasaan-perasaan itu muncul semua di drama My Golden Life ini. Makanya kenapa gue bilang ini drama yang mengandung bawang gitu. Jadi siap-siap saja menangis. Oke, apakah si So Ji-yeon dan Choi Da-kyung ini bisa bersatuan? Kalau dilihat keluarganya ini kan perang nih kan, kayak Romeo and Juliet gitu kan. Apakah mereka bisa bersatu? Atau apakah keluarga Choi bisa memaafkan keluarga So Tae-soo gitu ya, karena sudah membohongi mereka? Nonton ya My Golden Life.
Untuk review gue akan mulai dari castnya. Jadi castnya itu ada satu cast yang bener-bener itu bisa bikin gue nangis sampai mata gue bengkak. Ada kali satu episode itu kan sekitar 1 jam ya, 60 menit. Mungkin sekitar 30 menitnya itu gue nangis gara-gara dia. Dia adalah Chun Ho Jin. Chun Ho Jin itu yang berperan sebagai So Tae Soo atau ayahnya dari So Ji Yeon dan So Ji Soo gitu. Dan dia tuh Ajusi ini tuh bener-bener bikin gue tuh ngerasa kayak kasian banget gitu, sampai gue tuh ikut nangis-nangis gara-gara nontonin dia. Itu keren banget Ajusi. Dan ada juga Shin Hye Sun yang jadi So Ji Yeon. Nah, si Shin Hye Sun ini juga bener-bener bagus banget gitu dalam memerankan peran So Ji Yeon ini. Jadi ada satu adegan dimana dia tuh kayak depresi banget kan, sampai kayak orang hidup enggak, orang mati enggak gitu. Dari tatapan matanya, dari semuanya itu dia tuh bener-bener bisa bikin gue tuh paham gitu kalau dia tuh sakit hati, malu, dan depresi sampai segitunya gitu. Keren banget sih. Dan juga untuk cast-cast yang lain, karena ini kan drama yang yang menceritakan perasaan kan. Jadi perasaannya tuh hampir semua castnya itu bisa sampai ke gue. Untuk sinematografi, set, dan juga kostum. Kalau untuk sinematografinya ya oke lah ya, pas gitu. Kan ini juga ceritanya tentang family drama gitu, jadi nggak yang ada heboh-heboh gimana. Dan memang ya pas aja gitu, nggak berlebihan tapi juga nggak kurang. Oke lah. Kalau untuk setnya juga ya so far so good. Cuman menurut gua ada sedikit yang ganjil gitu ya, karena si keluarga Choi ini kan dia punya grup Haesung. Nah, kelihatannya grup Haesung ini tuh grup besar dan mereka tuh orang kaya banget gitu. Tapi untuk set rumahnya si Choi family ini tuh kayaknya kurang mewah gitu, kurang yang gue tuh dalam mindset gue tuh gue bisa ngebayangin rumahnya, udah nonton Meteor Garden dong, rumahnya Tao Mingse gitu yang sebesar itu gitu. Tapi di dramanya itu setnya ya besar sih, tapi nggak kurang mewah lah menurut gue gitu. Dan untuk kostum yang dipakai oleh para pemain juga pas, karena ya lagi-lagi ya kostum yang dia pakai tuh menggambarkan karakter dari setiap peran. Ada juga satu adegan dimana si Choi Da-kyung itu kan dia sempet keluar dari grup Haesung gitu, jadi dia harus tanpa bawa apa-apa, dia harus cari kerja sendiri lah. Nah itu juga kostumnya berganti, jadi setiap pergantian kostum itu bisa menceritakan ke kita peran ini tuh lagi ngapain gitu. Moral of the story dari drama My Golden Life ini menurut gue yang pertama, sayangilah keluarga kalian apa adanya, khususnya orang tua kalian gitu ya. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa setiap orang itu kan pasti pergi ya, pasti meninggal gitu. Jadi sekarang ini kalau kalian masih memiliki orang tua yang lengkap gitu ya, ayah, ibu gitu, atau papa, mama, sayangilah mereka dan luangkan waktu untuk mereka selagi mereka masih ada di dunia ini gitu. Dan bikinlah kenangan-kenangan atau memori-memori yang indah dengan mereka gitu ya. Jadi kalau ketika mereka sudah nggak ada, kita bisa mengingat-ingat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita nggak bisa bilang setiap keluarga itu punya kondisi kehidupan yang baik, pasti ada kekurangannya lah. Mungkin satu keluarga yang seperti di cerita drama ini kan ada satu keluarga yang kaya, ada satu keluarga yang miskin. Tapi percayalah bahwa setiap keluarga tuh pasti punya masalah masing-masing. Jadi bersyukur aja dan hargailah itu semua kalau kalian memilikinya gitu. Jadi jangan pernah menuntut harus inilah, harus itulah. Jangan seperti itu gitu. Bersyukur dan jalanin aja gitu. Yang penting kalian berusaha. Apapun yang kalian usahakan dengan kerja keras itu pasti berhasil. Yang ketiga, ini bisa dilihat dari ceritanya si Hyuk sama si So Ji Yeon. Jadi Hyuk ini kan So Ji Yeon itu cinta pertamanya si Hyuk kan. Cuman dia tuh nggak pernah mau ngomong gitu, dia nggak pernah mau bilang. Jadi akhirnya si So Ji Yeon itu jatuh cintanya sama si Choi Da-kyung gitu. Nah kalau kalian lagi suka sama orang, lagi cinta sama orang, ungkapkan, ngomong gitu ke orang ya, jangan dipendem sendiri. Karena kalau dipendem sendiri orang itu nggak bakal tahu. Dan kalau kalian waktunya sudah berlalu gitu ya, sudah ada orang lain yang mengambil orang yang kalian sukai, itu kalian akan menyesal seumur hidup loh. Conclusion time. Jadi untuk kesimpulannya, drama ini tuh bagus dan worth it to watch banget gitu. Karena walaupun drama ini punya 52 episode, gue jamin kalian gak bakal bosen nontonnya. Karena setiap episodenya itu ada konflik, ada permasalahan yang bikin kalian tuh ikut merasakan emosi dari setiap pemeran yang ada di sana. Itu pasti. Dan ini juga salah satu drama dengan rating yang tinggi ya selama penayangannya. Jadi setiap episode tuh ratingnya tinggi terus gitu. Pesan buat kalian, jangan lupa kalau mau nonton drama ini harus siapin tisu.
Kalau gue bisa kasih skor dari 1 sampai 10, gue akan kasih drama ini tuh 9. Karena kenapa? Karena ya terlepas dari set yang tadi, yang masalah-masalah yang tadi sempat gue sebutin, gue enjoy banget nontonnya gitu loh. Dan gue banyak menangis-nangis. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian tonton filmnya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue upload video-video gue selanjutnya. Thank you semuanya, bye-bye.